Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di HN Entertain, pusatnya informasi dan juga hiburan. Seperti biasa, kami kembali kepada kalian semua dengan segudang spoiler film yang tentunya akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film yang dikeluarkan di awal tahun 2000-an yang dibintangi oleh Jim Carrey, salah seorang aktor yang cukup kawakan dan cukup terkenal di zaman 2000-an. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas spoiler filmnya. Tetapi, seperti biasa, sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua, jika menonton film secara langsung akan memberikan nuansa dan pengalaman menonton film yang lebih maksimal tentunya. Jika kalian tidak masalah dengan konten-konten full spoiler, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang reporter berita yang bernama Bruce. Ini dia orangnya, di mana saat ini dia sedang berada di sebuah toko kue untuk mewawancarai sang pemilik toko dalam rangka membuat kue ukuran raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah kota Buffalo, New York. Di balik sosok yang menarik dan bisa menghibur banyak orang dengan gaya humornya yang khas, Bruce ternyata memiliki ambisi terpendam dalam karirnya. Dia ingin menjadi seorang pembawa acara utama yang hingga kini belum juga bisa digapai. Namun, akhir-akhir ini, ia terkesan lebih suka nesuan, lebay, dan sering mengeluh. Terlebih setelah ia merasa tersaingi oleh rekan sepekerjaannya bernama Ivan, yang dianggap lebih dianak-emaskan oleh atasan berbeda dengan dirinya. Ini ya teman-teman, jangan sampai merasa tersaingi. Kesuksesan orang lain bukanlah kegagalan kita. Asik. Berbeda dengan dirinya yang hanya diberi kesempatan untuk meliput hal-hal remeh-temeh saja. Untungnya di tengah kehidupan barunya saat ini telah hadir juga sang kekasih bernama Grace, di mana dia yang juga berprofesi sebagai guru TK cenderung memiliki kepribadian yang lebih kalem, optimis, dan selalu berpikir positif, sehingga tak jarang Grace keluar sebagai sosok penenang tatkala Bruce mengeluhkan tentang kehidupannya. Hingga pada suatu hari ketika Bruce mengantar Grace ke sebuah acara donor darah, di sana Grace menghadiahkan sebuah gelang tasbih sebagai benda keberuntungan untuk Bruce. Namun ternyata kenaasan justru dialami oleh Bruce alih-alih mendapatkan keberuntungan. Ketika dia harus terjebak dalam kemacetan panjang padahal di kantornya sedang akan berlangsung rapat penting perusahaan, dan ketika baru datang dalam acara rapat tersebut, Bruce benar-benar sudah terlambat karena acara itu sudah berjalan cukup lama. Lantas ada hal yang membuat Bruce tercengang lagi, adalah ketika tim redaksi menggagalkan penayangan hasil liputan miliknya dan justru memilih punyanya si Evan yang mereka anggap lebih layak tayang dan lebih menjual. Nah, selesai rapat, si Bruce langsung melayangkan protes kepada si Jack sebagai pemimpin redaksi agar dia segera diberikan kesempatan untuk meliput berita-berita penting seperti halnya Evan, dan pemerintahan itu pun akhirnya dikabulkan dengan menugaskan Bruce pada sebuah peliputan di lokasi air terjun Niagara, air terjun paling besar di dunia, di mana ini merupakan acara live Bruce yang pertama kalinya. Namun ketika acara resmi dimulai, Bruce kaget, bukan kepalang kalau ternyata secara diam-diam Ivan juga telah dinobatkan sebagai pembaca berita utama atau posisi yang sebenarnya sudah lama Bruce idam-idamkan. Dengan jatuhnya posisi impian ke tangan pesaingnya, Bruce merasa bahwa telah lengkaplah semua kesialan-kesialan ini, sampai-sampai dia nekat melakukan suatu hal yang sangat konyol di acara sendiri dengan berkata kasar, sebuah kata-kata apa yang tak pantas diucapkan di depan kamera dalam sebuah acara siaran langsung. Maka tak heran jika setibanya Bruce kembali ke kantor, Jack langsung memecatnya secara tidak hormat. Bahkan dia disuruh angkat kaki dari tanah pada saat itu juga. Saat perjalanan pulang, Bruce masih sempat-sempatnya menceramai sekelompok berandalan yang tengah mengerumuni seorang kakek tunawisma. Namun karena gaya bicara yang sedikit rese ini, yang ada hanya membuat para berandalan merasa tertantang dan balik mengeroyok Bruce, hingga mobil kesayangannya pun juga ikut menjadi sasaran. Sesampainya di rumah, Bruce yang kini tengah patah hati karena kehilangan pekerjaannya dengan serta-merta meluapkan semua keluh kesahnya kepada Grace, sampai-sampai mempermasalahkan Tuhan atas semua kesialan yang telah menimpanya. Waduh, buruk sekali ini. Gagal-gagal lu nyala-nyalain Tuhan. Karena telah dibutakan oleh emosi, Bruce sama sekali tak menghiraukan nasihat dari Grace. Bahkan dia memilih untuk pergi dengan segala kemarahannya. Sambil berjalan meninggalkan rumah, Bruce
terus saja menggerutu sambil sekali memegang gelang keberuntungan pemberian keris. Waktu itu berharap kalau benda tersebut bisa sedikit membantu masalahnya, akan tetapi jalanlah yang ia dapatkan. Kali ini ia terpaksa harus pasrah dengan kondisi mobilnya yang justru semakin rusak parah, sambil mulutnya yang tak henti-henti mencaci maki yang dianggap tak berperilaku adil terhadap dirinya, mencaci maki Tuhan. Lantas Bruce membuang kalung pembawa sial tadi ke dalam sebuah danau, sebelum kemudian sebuah nomor tak dikenal menghubungi Bruce lewat pager. Meski pada kondisi seperti itu, dia buru-buru mau melayani panggilan tersebut, apalagi dari orang yang tidak dikenalnya. Hingga pada esok harinya kembali Bruce mendapati panggilan dari nomor yang sama, dan untuk kali ini yang sudah terlampau emosi, ia sampai-sampai nekat membanting pagernya ke aspal sehingga morat-marit gak karuan. Namun sejenak Bruce dibuat kaget ketika ia mendapati pagernya masih dalam keadaan menyala. Karena penasaran, dia pun lantas menghubungi nomor yang tertera di sana, di mana ternyata suara di telepon itu mengatakan persis semua kenasan yang Bruce alami sejauh ini. Selain menawarkan sebuah pekerjaan, suara itu pun meminta agar Bruce segera menemuinya di sebuah gedung. Tanpa berpikir panjang, Bruce yang belum lama kena PHK akhirnya langsung pergi mendatangi tempat gedung tersebut. Tetapi perasaan kecewa tiba-tiba hinggap di kepala Bruce, mengingat kondisi tempat yang dimaksud sangatlah sepi. Melainkan ia hanya menemukan seorang pak tua dengan banyak uban di kepalanya yang saat itu malah minta Bruce agar membantunya membersihkan lantai gedung. Sesampainya di lantai ke-7, Bruce lagi-lagi dibuat heran dengan keadaan yang di sana yang sama-sama sepinya, hingga kemudian dipertemukan juga dengan seorang tukang servis listrik, di mana ternyata dia adalah sosok pak tua yang padahal baru saja ditemuinya di lantai dasar. Sampai sejauh itu, Bruce masih belum menyadari dengan siapa dia berhadapan. Akhirnya Pak Tua itu mulai membuka identitasnya, bahwa dia sudah mengetahui banyak hal tentang Bruce, dan itu dibuktikan dengan banyak catatan yang telah Pak Tua dokumentasikan pada sebuah lemari arsip. Satu hal yang membuat Bruce merasa ada yang konyol adalah ketika Pak Tua sekonyong-konyongnya menyebut dirinya sebagai Tuhan, dan Bruce tak serta-merta mempercayai perkataan bodoh itu tentunya, sebelum kemudian dia mencoba mengujinya dengan beberapa pertanyaan konyol juga. Hingga semua soal itu terjawab pun, Bruce masih saja tetap menolak untuk percaya, sampai-sampai Pak Tua itu harus menegaskan sekali lagi bahwa dirinya adalah Tuhan yang sebenarnya. Ia sudah merasa sangat risih dengan segala keluh kesah Bruce selama ini. Maka dari itu Pak Tua bermaksud untuk memberikan jabatan dan kekuasaannya kepada Bruce, dengan tujuan agar Bruce bisa merasakan sendiri bahwa betapa pekerjaan menjadi Tuhan ini bukanlah sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Alih-alih percaya, Bruce justru memilih malah pergi meninggalkan gedung tersebut dan memutuskan untuk menenangkan kepalanya sejenak sambil minum teh di sebuah rumah makan. Namun baru beberapa menit di sana, Bruce seperti sudah mulai merasakan adanya kekuatan aneh dalam dirinya. Dan sejak saat itu, Bruce baru dapat meyakini siapa Pak Tua ini sebenarnya. Sehingga dengan keyakinan itulah Pak Tua pun kemudian muncul kembali dan kemudian melimpahkan jabatan Tuhan berikut kekuasaannya kepada Bruce. Sedangkan dia sendiri lebih memilih cuti untuk sementara waktu. Anjay, Tuhan cuti anjir. Kini Bruce berubah menjadi sosok dengan tingkat kepedean di atas langit, dan seringkali berbuat iseng dengan melakukan apa saja yang dia mau, termasuk membalas kekesalannya terhadap para berandalan yang pernah mengajarnya waktu lalu. Saat pulang ke rumah, dia pun langsung menjajal kekuatannya tersebut dengan cara mendekorasi ulang pemandangan langit malam, dengan tujuan sekedar ingin membuat Grace merasa takjub kepadanya. Di sisi lain, yang terpenting bagi Bruce adalah soal pekerjaannya, di mana dia kini bisa menyulap sebuah acara ecek-ecek menjadi sesuatu yang sangat menggembarkan, seperti dengan cara menarik meteor jatuh misalnya, sehingga tak heran jika dalam waktu singkat wartawan bernama lengkap Bruce Nolan ini terus melejit naik ke pucuk popularitasnya, saking terkenalnya, sampai-sampai Bruce ini mendapatkan julukan sebagai Mr. Eksklusif lantaran berita yang diangkatnya selalu menjadi trending topic. Sekalipun semua kejadian tersebut adalah rekayasa kekuatannya yang semata-mata ditujukan untuk mencari pengakuan dari orang-orang yang pernah merendahkannya. Ada satu hal yang buat saya bingung. Dengan kekuatan sebesar itu, kenapa dia masih mau menjadi seorang wartawan gitu? Kenapa nggak jadi pejabat, jadi penguasa, jadi pengusaha yang kaya? Nggak habis pikir. Lanjut. Itulah sebabnya Bruce tak merasa puas dengan kesuksesan yang telah diraihnya selama dia masih belum bisa mengambil alih posisi
pembawa acara utama dari pesaingnya yaitu Evan. Maka dengan kekuasaannya dan kuasanya tersebut, Bruce terus berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Evan hingga posisi itu benar-benar berhasil direbutnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan gajinya yang kini terbilang sudah lebih dari cukup, malam itu Bruce nekat mengajak pacarnya makan malam di Bullet Palm, atau sebuah restoran paling bergengsi di kota New York, di mana Grace sempat dibuat GR karena mengira Bruce akan sekalian melamarnya di sana. Alih-alih kemudian ia dibuat kecewa sebab ternyata Bruce hanya ingin mengatakan tentang pekerjaan barunya saja. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba saja pendengaran Bruce dikacaukan oleh suara-suara aneh, dan itu membuatnya sangat mengganggu. Sampai kemudian dia kembali dipertemukan dengan Pak Tua yang dengan lantang mengatakan kalau suara tersebut merupakan doa-doa rakyat Buffalo yang hingga seminggu ini masih Bruce abaikan. Akhirnya, dengan berbagai cara, Bruce berusaha agar bisa menampung doa-doa tersebut, maka dibuatlah semacam drive penyimpanan digital. Walau akhirnya Bruce tetap kewalahan juga karena jumlah doanya terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga ia terpaksa mengabulkan semuanya tanpa membaca terlebih dahulu. Singkat cerita, tibalah pada malam pesta kenaikan jabatan Bruce, di mana tak nampak kehadiran dari Grace di sana akibat pertemuannya yang telah mengecewakannya pada malam lalu. Meskipun demikian, Bruce tetap berharap agar Grace bisa datang dengan cara mengendalikan anjingnya peliharanya untuk menuju Grace datang. Sementara itu di kamar, Bruce telah datang seorang wanita seksi yang mengaku kagum dengan kegemilangan karirnya. Bruce yang tidak mengira itu sebuah ujian lantas dengan wak-wik-waunya langsung mencumbunya di sana. Sayang kelakuan Bruce tersebut kebergok oleh Grace yang datang tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Alhasil pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Bahkan Grace yang sudah terlanjur kecewa tadi sampai-sampai nekat untuk memutuskan Bruce pada saat itu juga. Beberapa hari berlalu, Bruce terus berusaha untuk mendapatkan kembali Grace dengan cara apapun juga yang dia bisa lakukan. Walau akhirnya usaha tersebut jadi sia-sia karena Pak Tua telah katakan kalau kekuasaannya tak berlaku untuk melawan kehendak manusia yang dalam hal ini cinta. Ketika malam pun tiba, Bruce nampak sudah berada dalam studio untuk siaran perdana sebagai pembawa berita utama. Namun acara tersebut tersendat karena terkendala listrik yang sering bermasalah sejak jatuhnya meteor yang dia tarik beberapa hari lalu. Tak hanya itu, Bruce pun bahkan harus segera turun ke jalan sebab pada pergerakan massa yang protes banyak sekali karena jatah kemenangan judi bola mereka hanya sedikit akibat terlalu banyaknya orang yang keluar sebagai pemenang. Usut punya usut, situasi ini terjadi karena keputusan Bruce yang terkesan sembrono dan tidak selektif dalam mengabulkan doa-doa mereka, hingga akhirnya harus kembali meratap meminta bantuan kepada Pak Tua untuk membereskan kekacauan ini. Namun karena semuanya ini diakibatkan karena ulahnya Bruce sendiri, maka si Pak Tua tadi hanya menuntut agar Bruce bertanggung jawab untuk membereskannya. Singkat cerita, situasi di kota Buffalo sudah kembali normal, di mana Bruce juga menyadari kalau semua yang terjadi di sana adalah karena kesalahannya. Maka setelah itu dia pun berusaha menjadi sosok yang lebih dewasa, objektif dan selalu berpikir positif. Bahkan dengan senang hati dia pun mengembalikan jabatan barunya kepada Evan, atau orang yang sejatinya paling berhak atas jabatan tersebut. Sayangnya pasca kepergian Grace waktu itu, kehidupan Bruce kini sangat hampa dan dia pun berharap besar bisa segera kembali bersamanya. Terlebih setelah dia tahu kalau ternyata Grace tak memanjatkan doa-doa untuk dirinya. Hal itulah yang memancing rasa penasaran Bruce untuk mengintip aktivitas Grace yang kini tinggal di rumah saudaranya, dan benar saja tiada hari terlewatkan Grace mendoakan Bruce, di mana yang terpenting dari doanya adalah meminta agar dia bisa secepatnya melupakan Bruce. Bercampur sedih dan dirasakan Bruce saat itu karena di satu sisi dia ini adalah sang pengabul doa, namun di sisi lain terlalu berat baginya untuk mengabulkan doa tersebut jika kemudian harus berpisah dengan Grace untuk selama-lamanya. Dan pada akhirnya dengan keadaan bahkan meminta agar semua kekuasaan yang dimilikinya ini diambil kembali setelah dia sadar kalau posisi sebagai Tuhan itu sangatlah berat, sehingga tak ada jalan terbaik baginya kecuali menerima takdir apapun yang telah Tuhan berikan walaupun harus mati sekalipun. Tawakal dedek-dedek. Berkat ketulusan hatinya, ia kembali dipertemukan lagi dengan Pak Tua di sebuah alam lain, di mana dia ditanya tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Bruce lantas menjawab kalau dia telah mengikhlaskan Grace dan hanya menginginkan yang terbaik untuk Grace dan umat manusia lainnya. Dalam seketika, Pak Tua kini sudah paham posisi aslinya, dan dia ambil posisi aslinya yaitu sebagai Tuhan. Ia langsung mengabulkan doa Bruce, di mana akhirnya si Bruce ini diselamatkan dari kematian dan ditakdirkan hidup bahagia bersama Grace.
serta bisa kembali menjalani aktivitasnya dengan sangat menikmati. Adapun sosok kakek tunawisma yang sering muncul dengan tulisan-tulisannya, ternyata dia adalah sosok Pak Tua yang sengaja melihat dan mengawasi perjalanan kehidupan Bruce. Tamat ending yang cukup memuaskan. Seperti biasa, saya akan berikan pandangan kami tentang film ini. Ada satu moral story yang mungkin bisa kita dapat dari film ini, bahwasanya segala keputusan Tuhan adalah keputusan terbaik yang bagi kita. Kita tidak tahu apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Kita hanya mengetahui apa yang kita inginkan dan apa yang tidak inginkan. Sedang Tuhan yang menciptakan kita dan mengetahui apa yang kita butuhkan tentunya lebih mengetahui apa yang harusnya kita dapatkan. Sehingga pokok dari film ini adalah mengajarkan untuk tawakal dan menerima qanaah terhadap apapun takdir Tuhan. Mungkin cukup sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.